Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 39 hingga ayat 41. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang sungguh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hari di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 39 hingga ayat 41. Di bawah perikop orang yang buta sejak lahirnya. Ayat 39, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali di hari Sabtu yang indah ini. Kita masih kembali membahas tentang kitab Injil Yohanes pasal 9. Terlebih khusus di sini kita membahas ayat 39 sampai ayat 41 yang berisi tentang pemberitaan dan percakapan Allah dengan orang Farisi. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak perlu lagi menjelaskan orang Farisi itu orang apa. Tetapi intinya adalah mereka tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak percaya tapi sudah melihat, itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena ketong sejak sedari dulu diajarkan untuk mempercayai Tuhan yang tidak ketong lihat secara kasat mata, tetapi ketong percaya bahwa Tuhan hadir melalui setiap orang. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah tema yang menuntun kita, yakni yang buta melihat. Apa maksud dari tema yang buta melihat? Setelah saya menilik apa yang ketong baca dan ketong renungkan dalam firman Tuhan, saya mencoba mencari tahu dan mengetahui ternyata dimaksudkan yang buta melihat di sini adalah yang buta lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti, dan lebih memahami apa maksud dan tujuan Tuhan melalui kehidupan yang dipercayakan kepada Dia. Ketong yang melihat ini lebih kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang butuh kepastian. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi ketopok kehidupan.
Ketika ketong yang melihat, tapi ketong tidak percaya. Sedangkan yang tidak melihat, dia tetap percaya bahwa kehidupannya ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, percakapan antara Tuhan dengan orang-orang Farisi ini membuktikan bahwa Tuhan mendatangkan penghakiman bagi mereka dengan maksud dan tujuan untuk membinasakan dan untuk menyelamatkan mereka dari pemahaman-pemahaman serta pengharapan-pengharapan yang salah. Ingatlah Bapak Mama bahwa apa yang dipercayakan Tuhan melalui setiap proses yang dialami dalam ketepuk kehidupan itu adalah sebagai titik dan cara untuk kita melihat bahwa ada kemurahan Tuhan, bahwa ada rasa syukur yang Tuhan percayakan dalam ketepuk kehidupan untuk kita mampu melakukannya lagi. Jadi Tuhan tidak memberikan satu cobaan yang kita sering sebut itu sebagai cobaan, beban, hal yang memalukan, proses-proses yang sangat jelek itu untuk ketong tidak melihat karya Tuhan. Tetapi Tuhan mau untuk ketong tetap melihat bahwa ada karya Tuhan yang begitu besar yang Tuhan percayakan. Percaya bahwa yang buta saja diberikan penglihatan, apalagi kita yang melihat. Biarlah segala sesuatu yang menjadi dosa itu akan diangkat dengan rasa dan iman kita kepada Tuhan. Selamat menjalani kehidupan yang baru. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita semua.